Hai semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Seni Rupa. Kali ini kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya atau metode yang digunakan oleh pelukis untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka dalam sebuah karya lukisan. Yang pertama, naturalisme. Ia berfokus pada penggambaran objek alam dengan cara yang sangat realistis. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan keakuratan dan kemiripan gambar, menggambarkan aktivitas sehari-hari dan pemandangan alam, serta menampilkan tekstur, bentuk, dan warna yang akurat. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Ville d'Avray karya Jean-Baptiste Camille Corot, Spring karya Theodore Rousseau, dan Sungai Tak Pernah Kembali karya Basuki Abdullah. Yang kedua, realisme. Menggambarkan subjek sebagaimana adanya. Dengan ciri menampilkan objek dengan cara yang sangat mirip dengan penampakan aslinya, fokus pada kehidupan sehari-hari, dan tidak pernah setuju dengan subjek seni yang dibesar-besarkan. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu The Stonebreakers karya Gustave Courbet, Barge Howlers on the Volga karya Ilya Repin, dan The Gleaners karya Jean-François Millet. Yang ketiga, impresionisme, yang menekankan pada menangkap kesan dari momen tertentu. Dengan ciri menggunakan palet warna yang cerah, menekankan penangkapan suasana daripada detail yang nyata dari objek, dan fokus pada pencahayaan alami. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Impression Sunrise karya Claude Monet, The Boulevard Montmartre at Night karya Camille Pissarro, dan Dance at le Moulin de la Galette karya Pierre-Auguste Renoir. Yang keempat, ekspresionisme, yang menekankan pada ekspresi emosional dan subjektif dari pengalaman pribadi seniman. Dengan ciri mendistorsi bentuk dan warna secara dramatis, menggunakan palet warna yang tidak realistis, serta menampilkan subjek yang menggambarkan kondisi psikologis manusia. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Marcella karya Ernst Ludwig Kirchner, Death and the Maiden karya Egon Schiele, dan On White 2 karya Wassily Kandinsky. Yang kelima, kubisme, menggambarkan subjek dari berbagai sudut pandang dalam satu gambar. Dengan ciri objek dipecah menjadi bentuk geometris, menampilkan subjek dari berbagai sudut pandang, serta mengabstraksi subjek sehingga tidak mudah dikenali oleh penonton. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu The City karya Fernand Léger, The Bottle of Anis del Mono karya Juan Gris, dan Guernica karya Pablo Picasso. Yang keenam, surrealisme, bertujuan untuk menembus batasan logika dan kenyataan. Dengan ciri menampilkan elemen imajinasi, objek digambarkan dengan keakuratan realistik, serta kombinasi elemen yang tidak saling berkaitan. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Europe After the Rain 2 karya Max Ernst, The Persistence of Memory karya Salvador Dali, dan Smokerhead karya Joan Miro. Yang ketujuh, dadaisme, menunjukkan bahwa seni bisa menjadi alat yang kuat untuk kritik sosial dan eksplorasi ide baru. Dengan ciri mengandung humor, ironi, dan permainan kata, menggunakan bahan yang ditemukan sehari-hari seperti potongan koran, barang bekas, dan objek industri dalam karya-karya mereka. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Cut the Dada Kitchen Knife Through the Last Weimar Beer Belly Cultural Epoch in Germany karya Hannah Hoch, dan Collage with Squares Arranged According to Laws of Changes karya Hans-Jan Arp. Yang kedelapan, fauvisme, menggunakan setiap elemen karya menjadi hal yang mandiri tanpa dikaitkan dengan kemiripan atau kerealistisan gambar. Dengan ciri warna menjadi elemen utama yang menentukan suasana hati dan struktur lukisan, menyampaikan pribadi dari pelukisnya, serta menyederhanakan bentuk dan mengubah perspektif dan proporsi untuk menciptakan efek visual yang kuat. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu The Joy of Life karya Henri Matisse, The Turning Road Lestake karya André Derain, dan The Corn Poppy karya Kees van Dongen. Dan yang terakhir, romantisisme. Romantisisme tidak sama dengan romantis, ia menekankan pada ekspresi emosi, imajinasi, dan subjektivitas. Dengan ciri mengutamakan perasaan daripada logika, menggunakan warna cerah dan kontras untuk menciptakan suasana hati yang dramatis dan memiliki suasana seperti dalam mimpi. Tokoh dan karyanya yang menggunakan aliran ini yaitu Wanderer Above the Sea of Fog karya Caspar David, The Fighting Temeraire karya J.M.W. Turner, dan The 3rd of May 1808 karya Francisco Goya. Itulah 9 aliran seni lukis yang telah kita bahas. Sampai jumpa di lain kesempatan.